Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dari kami kelompok 2 kelas 943 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan 3 orang hebat yang mendampingi kami selama pengerjaan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Niwayana Kayanti selaku fasilitator dan Ibu Anagung Kompiang Rusmini serta Ibu Erni Sukanti selaku pengajar praktik. Adapun kelompok 2 terdiri dari Bapak Iwayan Suryanta dari SD Negeri Sedimara, Desa Gede Sindi Irawati dari TK Sinar Harapan 1 Mandung, dan saya sendiri Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah di ekosistem sekolahnya dan mampu mendukung komunitas agar dapat memanfaatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid secara berkesinambungan. Sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah komponen biotik yaitu unsur yang hidup dan komponen abiotik yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Faktor biotik unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana dan prasarana. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah, serta 2 komponen penting dalam ekosistem sekolah, maka sudah seharusnya sebagai pemimpin pembelajaran diharuskan bisa memetakan 7 aset atau modal utama dalam sekolah. Dan tugas sebagai pemimpin adalah bagaimana mengelola ke-7 aset sekolah atau sumber daya tersebut untuk kepentingan kemajuan sekolah. Berikut adalah identifikasi aset utama di daerah Kabupaten Tabanan mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama dan budaya, serta modal politik. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk modal manusia adalah kepala sekolah dan guru, di mana kualifikasi pendidikan sebagian besar S1, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain tari, silat, karate dapat bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya orang tua murid, keterampilan yang dimiliki orang tua murid antara lain menjajahitan, membuat makanan khas daerah seperti klepon dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam kegiatan P5. Profesi orang tua sebagai pemangku juga dapat dimintai bantuan untuk acara keagamaan di sekolah. Modal manusia selanjutnya adalah murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, murid berprestasi dalam bidang seni, serta minat murid dalam bidang olahraga cukup tinggi. Selanjutnya adalah pengawas sekolah yang sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Modal manusia selanjutnya adalah tata usaha yang membantu dalam administrasi sekolah serta komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid. Selanjutnya adalah modal sosial, ada KKG, kelompok kerja guru sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada PGRI sebagai organisasi profesi guru, komunitas belajar di sekolah sebagai wadah pengembasan praktik baik guru dan penyelesaian masalah-masalah yang ditemui sekolah.
Keyakinan kelas dibuat agar siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. Dan yang terakhir adalah kepanitiaan kegiatan sekolah yang dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah modal fisik, adanya tempat parkir dengan atap baja ringan yang dapat dimanfaatkan untuk panggung, tempat kegiatan sementara, adanya lahan kosong yang dapat dijadikan tempat bermain kantin sekolah, dekat dengan jalan raya sehingga mudah diakses, bangunan kelas dapat bermanfaat dalam proses belajar mengajar, jaringan internet atau wifi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar guru dan murid, perpustakaan sebagai pendukung GLS gerakan literasi sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet sebagai gedung utama. Selanjutnya adalah model lingkungan atau alam, dekat dengan kebun dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang bagian tumbuhan. Dekat dengan ternak ikan lele dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang budidaya ikan lele sebagai mata pencarian penduduk. Dekat dengan sawah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi. Selanjutnya adalah model finansial, yaitu dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran, dan uang kas kelas bermanfaat untuk membiayai kebutuhan kelas dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah model agama dan budaya, adanya kegiatan peseraman kilat dilaksanakan pada akhir semester, kegiatannya belajar membuat sarana upakara, mesantian, nyastra Bali, dan lain-lain. Adanya kegiatan pesantren kilat dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, kegiatan tadarus, buka bersama, dan lain-lain. Serta ekstrakurikuler, tari dan tabu dilaksanakan untuk melestarikan seni dan budaya Bali. Yang terakhir adalah model politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah, kerjasama sekolah dan puskesmas dalam program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah untuk menjaga kesehatan murid, kerjasama dengan Polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya narkoba, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca siswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi kami yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan potensi sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengaman aset daerah, dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. Selanjutnya adalah umpan balik dari kelompok 1 Niputu Ratna Diwitara, kegiatan bulan bahasa Bali, model agama dan budaya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Selanjutnya penguatan dari fasilitator Ibu Niwayan Ekayanti, poster yang berisi pemetaan aset di daerah untuk sekolah ini perlu disebarkan kepada rekan-rekan guru lain sehingga guru-guru lain dapat mengetahui aset-aset yang ada. Berikut dokumentasi untuk Rukol sesi 1 dan ini adalah dokumentasi Rukol sesi 2. Sekian hasil diskusi dan juga pemaparan dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kami paparkan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Kelompok 2 untuk ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya kelas 943 CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali mengucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.